Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya udah makan snack gitu ya. Enggak semangat nih. Bisa diulang ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Ustaz ustazah semuanya, kemudian Bapak Ibu wali murid baik di TK maupun SD yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dari Yayasan Zahrawan Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan MONEV ya, monitoring evaluasi. Ini adalah kegiatan kami yang kita lakukan, yang kita rencanakan secara berkala sehingga metode Zahrawan ini bisa dipakai di lembaga sesuai dengan SOP kami. Di metode kami Zahrawan ini alhamdulillah sudah ada sekitar 25 lembaga yang memakai metode kita, baik tingkat PAUD, TK, kemudian SD, kemudian SMP, ataupun TPA sore ya. Makanya dari itu, untuk memberikan kualitas, untuk memberikan output yang baik, makanya kita perlu melakukan evaluasi Bapak Ibu semuanya. Makanya ini perlu kita sampaikan supaya apa? Supaya kita itu mempunyai rasa tanggung jawab bersama. Jadi ketika anak-anak itu dia bersekolah di tempat mereka bersekolah, kemudian di sana dia ditarget oleh sekolah itu mempunyai hafalan, itu bukan hanya serta-merta menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja. Makanya dari itu kegiatan MONEV ini kita lakukan setiap 3 bulan dari KBM pertama dilakukan, setelah itu nanti 3 bulan berikutnya, setelah itu baru 6 bulan sekali. Makanya dari itu MONEV ini untuk pemberitahuan juga ya untuk wali santri semuanya, bahwa kegiatan MONEV, monitoring evaluasi ini dari lembaga kita, dari yayasan kita itu ada 3 yang di MONEV. Yang pertama itu adalah kegiatan KBM di kelas. Jadi kita tadi melihat bagaimana guru itu ngajarnya di kelas, mulai dari pembukaan, kemudian menyambut anak-anak putra-putri panjenengan semuanya, kemudian memulai kegiatan belajar dengan murojaah hafalan, kemudian ada sedikit ice breaking, kemudian ada pujian-pujian untuk santri, untuk siswa, kemudian hafalan baru dan lain sebagainya sampai selesai. Itu yang kita MONEV yang pertama adalah di kelasnya. Kemudian yang kedua yang kita evaluasi adalah daripada orang tua, daripada murid yang dia bersekolah di sana. Makanya tadi Bapak Ibu semuanya, kita tadi memberikan instrumen monitoring ini. Tadi sudah diisi semua gitu. Ada yang belum isi? Ada tadi yang belum isi lembar ini? Sudah semua berarti ya. Ini ada 10 poin ya kan, mulai dari pertama tadi sudah disampaikan beliau Ustadz Jazari. Ada sholat malam, tahajud, kemudian di sana kita pernah nggak kita mendoakan anak-anak kita dan lain sebagainya, sampai yang terakhir mengikuti halaqah Quran. Ya kan anak kita kan pengen nih untuk menghafal Quran. Ketika anak kita itu pengen, ya minimal orang tuanya ini ya ikutlah halaqah Quran, kemudian pengajian yang dia membahas Quran, supaya apa? Energinya kita juga dapat. Itu yang kedua yang kita MONEV adalah nanti orang tuanya ini. Kemudian nanti kegiatan ini juga nanti sebagai sharing kita. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ada kendala-kendala di rumah, ini anak saya Ustadz ini seperti ini, nanti bisa ada tanya jawab. Nanti akan kita berikan, insya Allah akan kita berikan solusinya. Itu yang kedua yang di MONEV adalah orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang kita MONEV adalah nanti setelah ini adalah nanti yang di MONEV adalah gurunya.
Ya, gurunya nanti kita monef juga Bapak Ibu semuanya. Guru Qur'annya kita kumpulkan, kemudian kita evaluasi dari kegiatan pagi tadi. Ya kan? Supaya apa? Supaya gurunya itu ketika ada kekurangan mengajar, nanti kita berikan masukan, kita berikan saran, besoknya supaya mengajarnya lebih baik lagi. Dan target anak-anak insya Allah akan terpenuhi dengan kita itu selalu melakukan evaluasi secara berkala. Nah, makanya dari itu tadi kita sudah sampaikan bahwa sesungguhnya hafalan anak-anak ini bukan sepenuhnya adalah tanggung jawab daripada pihak sekolah. Jadi panjenengan semuanya di rumah juga harus ada ikhtiarnya, minimal sholat tahajud, kemudian menyebutkan nama daripada anak-anak kita itu untuk disebutkan. Ya Allah, semoga anak saya ini mudah dalam menghafal Quran, mudah dalam menuntut ilmunya, memberikan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ketika anak-anak kita terlalu sibuk dengan main gamenya, kita ingatkan. Kemudian di rumah ketika speaker Quran tidak menyala, kita harus menyalakan dan lain sebagainya. Makanya dari itu nanti kita forum ini kita bebaskan untuk Bapak Ibu semuanya berdiskusi. Kendala-kendala apa saja yang Bapak Ibu rasakan di rumah, dengan itu kita nanti bisa memberikan solusinya. Makanya dari itu ini nanti langsung saya lempar saja pertanyaan, atau Bapak Ibu langsung bertanya problem apa, masalahnya apa di rumah ketika mendampingi Ananda semuanya di rumah dalam proses menghafal ini. Mungkin itu dulu sedikit dari pembukaan dari saya. Nanti karena ini kita evaluasi, makanya nanti langsung ada tanya jawab, kemudian diskusi bagaimana supaya ke depan anak-anak kita itu targetnya lebih tercapai. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya dari saya. Monggo langsung ada diskusi, harus ada yang berdiskusi ya, jangan sampai kita di sini eman-eman waktunya ya, eman-eman waktunya kalau tidak ada ruang untuk berdiskusi, berdialog supaya kita kalau ada masalah bisa kita temukan solusinya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu semuanya. Monggo saya buka untuk sesi diskusi, sesi dialog, sesi tanya jawab untuk keberhasilan putra-putri kita semua. Mungkin itu dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Terima kasih Ustadz Islam. Monggo Bunda, Ayah Bunda ada yang mau bertanya, dipersilakan. Iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mengawali, barangkali nanti ibu-ibu juga ada yang menyusul untuk bertanya. Saya mengawali dulu Ustadz. Nyuwun pangapunten, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini titipan juga dari beberapa wali yang lain yang kemungkinan belum bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah mengenai anak-anak yang beda capaian, Ustadz. Beda capaian ini saya mengasumsi ada dua hal. Yang pertama, bahwa ketika kebetulan kami di SD, jadi ketika anak-anak masuk SD itu ada anak-anak yang sudah punya bekal hafalan dan ada yang nol sama sekali. Bahkan untuk bacaan Quran pun barangkali mereka belum. Jadi maka akan didapati kesenjangan dalam hal ini. Nah, yang jadi pertanyaan titipan dari wali ini adalah bagaimana dengan anak-anak yang tertinggal ini? Sementara ini antisipasi dari sekolah atau yang diikhtiarkan dari para asatizah adalah dengan menggabungkan mereka yang tertinggal ini dengan kelas 1, kelas 1A. Nah, ini ternyata menjadi ganjalan untuk anak-anak kelas 2. Ada yang kurang nyaman digabungkan dengan adik-adiknya, entah dengan alasan apa saya kurang tahu, tapi kondisinya seperti itu. Ini mungkin juga bisa diasumsikan bahwa mereka sebenarnya sudah
menghafal sampai 2/4 atau 1/4. Tapi ketika digabung dengan anak kelas 1 dimulai lagi dari atas. Nah ini membuat mereka barangkali saya harus mulai dari nol lagi barangkali seperti itu. Padahal sebenarnya mereka mungkin sudah punya bekal dari kelas 1 tahun sebelumnya. Itu. Kemudian yang kedua, saya mempertanyakan metode ini kalau memang akomodatif dan aplikatif. Ini kalau memang anak-anak ini tidak, misalkan kita asumsikan mereka nol sama sekali, tidak ada bekal sebelumnya, harusnya anak-anak kan capaiannya sama, Ustaz. Tapi karena kondisi anak yang berbeda itu tadi, makanya demografinya jadi macam-macam gitu loh. Anak-anak ini kondisi capaiannya jadi macam-macam. Yang saya lebih garis bawahi adalah bagaimana anak-anak ini bisa menghafal dengan penanaman yang benar sejak dini, sementara mereka belum selesai al-bayan, mereka belum selesai dengan bacaan Qur'annya, mereka belum selesai dengan makhrajnya. Jadi kalau misalkan mengejar saja tapi tidak benar, atau bahkan mereka juga belum tahu mengapa mereka harus menghafal, itu apa yang akan kita dapatkan? Padahal sebenarnya yang dituntunkan oleh Rasulullah itu, Quran itu kan harus kita tadaburi. Pertama dengan cara menghafal itu, yang kedua dengan cara mengamalkan. Nah, untuk mentadaburinya ini saya lebih merasa lebih yakin jika anak-anak itu ditanamkan sejak kecilnya dengan benar dulu, Ustaz. Itu tadi dengan sebenarnya lebih bagus kalau al-bayannya selesai, makhrajnya selesai, dan mereka menghafal itu sudah benar sejak awal. Karena kalau sejak awal mereka salah sampai besar itu, saya masih dengarkan anak saya itu kalau menghafal karena agak cepat, jadi ada beberapa yang terlompat-lompat. Barangkali karena mengikuti ustazahnya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Nah, berkenaan dengan kondisi anak yang ada yang lambat, ada yang cepat ini, titipan pertanyaan itu adalah bagaimana antisipasi yang lebih baik dari sekolah. Karena begini Ustaz, untuk kelas Quran ini kita ada tambahan SPP 50.000. Akan tetapi jam kita sama dengan kelas non-Quran. Itu berarti kan ada jam-jam lain yang terkooptasi, maksudnya ada yang terkurangi. Sehingga untuk mengajarkan Quran ini diganti dengan jam-jam Quran, berarti mengurangi jam-jam yang lain. Alangkah baiknya jika, mungkin ini masukan juga untuk Pak Kepala Sekolah, alangkah baiknya jika pada jam-jam pertama itu kelas Quran, diajarkan Quran dulu, akan tetapi untuk jam lain tetap. Jadi ada penambahan jam untuk kelas Quran itu. Karena kita juga ada penambahan untuk biaya per bulannya. Itu nggih. Jadi kalau mungkin capaiannya macam-macam itu ya barangkali karena jamnya sama, kemudian anaknya kondisinya masuk itu sudah berbeda-beda, sehingga kita lihat ada yang sudah melejit sampai juz 28, 27, sementara yang masih belum selesai juz 30 juga banyak gitu Ustaz. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita dulu sepakat dengan kelas Quran waktu tahun yang dulu, itu kita disampaikan bahwa ada biaya tambahan sekian untuk kelas Quran. Nah ini mungkin pertanyaan untuk Bapak Kepala Sekolah, agar yang sudah kita sampaikan itu, yang sudah kita berikan oleh semua wali yang di kelas Quran itu, agar dilengkapi dulu perlengkapan kelas, karena dulu ada kesepakatan bahwa yang kita sampaikan, yang kita berikan itu sekian nominalnya itu akan diberikan ini, itu, dan ini, itu. Sementara hari ini anak-anak kadang-kadang saya pulang ke sekolah itu saya tanya, kok bajumu basah Le? Iya Bu, di kelas tadi panas sekali. Apa nggak ada kipas? Nggak ada. Jadi udah tahun kedua, kipas angin pun juga belum ada gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini cepat bisa direalisasikan, karena dulu juga ada catatan bahwa akan dibelikan juga layar LCD untuk menyetel flash disk begitu Ustaz, untuk anak-anak murojaah di kelas. Kemudian juga kemarin sempat kami tanyakan tentang flash disk yang per juz itu Ustaz. Itu kami agak kaget terus terang, karena
dulu kita nggak pernah diberitahu tentang flash disk per juz yang harganya kemarin ditagihkan kepada kita 200.000 per flash disk. Sementara kami sudah di rumah itu karena kakak-kakaknya juga menghafal dan mereka juga punya perlengkapan sejenis itu untuk flash disk yang 30 juz kami sudah lengkap, tidak perlu lagi membeli yang per juz dan harga yang demikian itu. Jadi mohon dievaluasi karena ini bukan merupakan kesepakatan di awal, juga kami mohon untuk keringanannya untuk tidak diwajibkan untuk para wali untuk membeli flash disk tersebut. Demikian Ustadz, saya ada tambahan sedikit tentang catatan memberikan motivasi anak untuk menghafal tadi. Alangkah baiknya mungkin barangkali anak-anak ini kan imajinasinya mungkin masih perlu dipacu ya, dengan cara bahwa kalau kamu menghafal Quran motivasinya adalah dapat hadiah, kemudian mendapatkan mahkota. Tapi alangkah lebih baik juga ditanamkan bahwa apapun yang kita lakukan itu satu tujuannya adalah ridho Allah. Itu satu, itu tujuan utama kita. Demikian Ustaz, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, karena ini juga penyampaian dari beberapa wali yang belum sempat hadir pada kesempatan hari ini. Matur suwun, afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab yang tadi disampaikan untuk kapasitas saya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti silakan dijawab oleh yang berwenang. Jadi yang pertama, kelas yang berbeda dengan capaian-capaian yang berbeda. Dengan kondisi anak-anak dalam satu kelas, misalkan kelas 1 SD hafalan yang berbeda-beda. Kemudian yang kelas 2 juga hafalannya yang berbeda-beda. Maka untuk efektivitas pembelajaran halaqah Quran itu adalah dengan menggabungkan sesuai target yang dihafal oleh anak, sesuai dengan target yang dihafal oleh anak, dan itu adalah sangat jauh efektivitasnya daripada kemudian dalam satu kelas itu berbagai macam target-target atau berbagai macam hafalan-hafalan yang dimiliki oleh anak-anak. Makanya kemudian ikhtiar kami dan juga pihak sekolah mempunyai satu ikhtiar adalah apa yang mereka hafal di halaqah 30, di halaqah 29, dan itu bisa diisi oleh anak-anak dengan berbeda usia sekalipun, berbeda kelas sekalipun. Dan itu lebih efektif dalam proses menghafalnya. Jadi itu yang kemudian kita ikhtiarkan untuk mengambil keefektifan dalam pembelajaran Al-Quran. Di tempat yang lain juga demikian. Di tempat yang lain ternyata juga jauh lebih efektif ketika dalam satu halaqah itu dengan target yang sama, capaian hafalannya, targetnya sama, meskipun dengan usia yang berbeda, dengan kelas yang berbeda, ternyata tidak ada masalah, gitu ya. Di tempat-tempat yang lain, insya Allah juga demikian, dan itu lebih terevaluasi, lebih terukur, dan juga pengalaman kita di lembaga kami juga demikian. Ada yang juz 30 itu usia 6 tahun, ada yang 7 tahun, gitu. Nah, ini juga sangat wajar. Makanya ini ibarat sebuah laboratorium. Jadi halaqah Quran ini ibarat sebuah laboratorium. Jadi tidak memandang kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi adalah yang disamakan apa yang sedang mereka pelajari, yang sedang mereka hafalkan. Maka adapun nanti merasa ini bukan teman saya, atau mungkin ini kelas 1 seharusnya kelas 2, hanya pengkondisian gurunya saja supaya anak-anak masih bisa menerima dengan semua kondisi yang kita ikhtiarkan. Jadi memang itu lebih terukur, terarah, dan bisa terevaluasi dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan
hafalan yang berbeda ini kenapa bisa terjadi? Jadi keberhasilan hafalan itu bisa dilihat dari 4 faktor. Yang pertama adalah memang kemampuan anak itu sendiri. Yang kedua adalah cara pengajaran guru. Yang ketiga adalah metode dan kurikulumnya apakah cocok atau tidak. Dan yang keempat adalah faktor pendukung yang itu dari orang tua. Maka kalau ada celah satu saja di antara 4 hal ini, bisa jadi hafalan anak akan berbeda. Padahal targetannya seharusnya sama. Maka kalau ada celah salah satu di antara 4 ini, maka capaiannya sekali lagi pasti juga akan berbeda dan pasti ada anak yang terlambat. Dan saya akan memberikan satu SOP, aturan anak itu bisa hafal dengan kemampuan apapun. Ini sebenarnya sangat simpel. Yang pertama adalah untuk menghafal ayat yang baru, talqin hafalan ayat baru. Dengan metode yang kita terapkan di sekolah ini sudah cukup untuk anak bisa menghafal. Tadi sudah kita lihat dan anak ternyata bisa menghafal dengan satu penggalan satu ayat terulang 3 kali, kemudian berikutnya terulang lagi juga 3 kali sampai 5 kali. Ini masih sifatnya setengah matang hafalan di sekolah. Jadi hafalan di sekolah itu sifatnya masih setengah matang, belum matang banget. Nah, untuk bisa matang banget, SOP yang kedua adalah mengulang 10 sampai 20 kali di hari yang sama. Mengulang 10 sampai 20 kali di hari yang sama. Dan itu bisa dilakukan di rumah di bawah pendampingan orang tua. Nah, maka kita juga ingin ada pelibatan peran dari orang tua untuk dalam poin ini, untuk mematangkan hafalan anak dengan mengulang 10 sampai 20 kali. Kemudian SOP yang ketiga, hafalan anak itu akan benar dan baik. Keesokan harinya itu mereka akan mengulanginya lagi di sekolah. Murojaahnya lagi di sekolah. Jadi di sekolah itu ada 2 murojaah. Ada murojaah hafalan yang lama, ada murojaah hafalan yang baru. Dan itu sudah kita susun dalam satu silabus dan tinggal dijalankan oleh gurunya saja. Jadi ini SOP anak dalam menghafal. Kalau 3 hal ini tadi ada yang juga kurang, maka hafalan anak juga akan kurang dan tentunya akan terlambat sehingga berbeda dengan yang lain. Tapi kalau SOP ini dijalankan dengan baik, maka insya Allah hafalan anak akan mendapatkan hafalan yang cukup. Ini kemudian dari sisi proses menghafalnya. Dan yang berikutnya terkait dengan media pembelajaran, karena kita metode Zahrawain adalah dengan menggunakan media audiovisual, sehingga menjadi pendukung juga bagi panjenengan orang tua dan memudahkan bagi panjenengan dalam mendampingi anak-anak di rumah ketika ada media yang diberikan oleh pihak sekolah kepada panjenengan semuanya. Dan di antara media yang digunakan dan itu adalah menggunakan metode Zahrawain, maka juga diselaraskan dengan apa yang dipelajari oleh anak di sekolah, kemudian juga disesuaikan dengan yang di rumah. Sehingga makanya kemudian media pembelajaran itu kita gunakan juga untuk sebagai pendukung bagi orang tua di rumah. Karena mungkin barangkali ada orang tua yang secara kualitas hafalannya belum mumpuni atau masih surat-surat pendek, atau mungkin bacaannya masih belum benar sehingga nggak pede ketika mendampingi anak di rumah, atau mungkin karena waktu yang terlalu sibuk di luar rumah terus. Maka dengan media pendukung tadi yang disebutkan diantaranya flash disk dengan metode Zahrawain ini untuk dalam rangka mengulang hafalan di rumah dengan banyak kondisi, insya Allah terjawab dengan media itu. Dan yang terakhir yang menjadi kapasitas saya ingin saya jawab adalah jadi dalam menghafal untuk anak-anak
itu adalah ternyata dari beberapa penelitian menyebutkan usia 0 sampai 7 tahun ya. 0 sampai 7 tahun itu adalah kemampuan anak dalam menghafal yang sangat baik. Hanya menghafal saja. Kemampuan yang sangat baik itu di usia 0 sampai 7 tahun. Usia 7 tahun ke atas sampai 25 tahun itu Allah beri kemampuan memahami sesuatu karena logikanya sudah bermain, sudah mulai aktif. Sehingga Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh kita untuk membuat anak itu bisa hafal Quran ternyata tidak harus bisa membaca terlebih dahulu. Tidak harus bisa membaca terlebih dahulu. Jadi metode kita berdasarkan dari 2 ayat. Dari 2 ayat. Dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dan kau tidak akan lupa. Jadi di sini ada kalimat sanuqri'uka, kami bacakan. Jadi anak nggak baca sendiri. Anak nggak baca sendiri. Ada yang membacakan. Dasar yang kedua dari metode yang kita terapkan adalah di surah Al-Qiyamah ayat yang ke-18. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran ini, ikutilah bacaannya. Jadi dalam bahasa mudahnya, guru baca, murid mengikuti. Sehingga di sini ada yang membacakan, anak tidak membaca sendiri. Dan kita lihat dulu dalam sejarah peristiwa turunnya wahyu pertama pun, malaikat Jibril membacakan. Jibril membaca, Iqra. Bahkan ketika itu Rasulullah apa yang beliau sampaikan, ma ana biqari, aku ini orang yang nggak bisa baca. Bahkan Rasulullah mengatakan itu berkali-kali sampai kemudian ketika malaikat Jibril membaca hingga akhirnya Rasulullah pun bisa mengikuti meskipun dalam kondisi peristiwa turunnya wahyu yang pertama penuh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dan sebagainya. Nah, sehingga sekali lagi dalam proses menghafal ternyata tidak ada kewajiban untuk anak harus bisa baca terlebih dahulu. Kalau metode harus bisa baca terlebih dahulu ini lebih tepatnya untuk yang usia dewasa. Yang usia dewasa. Oke. Jadi kalau usia dewasa untuk menghafal dengan metode membaca sendiri, nah itu baru makharijul hurufnya, baca Qur'annya itu sudah harus benar dulu kalau membaca sendiri. Nah, apa yang diterapkan di TK dan di SD adalah dengan mengambil 2 ayat tadi dasarnya. Kami bacakan dan ikutilah bacaannya. Sehingga siapapun yang belum bisa baca Quran sekalipun masih juga bisa hafal Quran. Dengan kualitas bacaan berapapun dan bagaimanapun, maka hafalannya akan mendapatkan hafalan yang sama. Meskipun dia sudah bisa baca, yang masih terbata-bata, yang belum bisa baca, semuanya ternyata akan menghafal dengan hafalan yang sama. Jadi dasar kita begitu. Kenapa mengambil metode ini dan kemudian harus menghafal dari surah Al-A'la ayat 6 dan surah Al-Qiyamah ayat 18. Jadi Rasulullah pun juga ternyata di awal tidak bisa membaca, tetapi malaikat Jibril membaca, Rasulullah mendengar, mengikuti. Jibril membaca, Rasul mendengar, mengikuti. Dan insya Allah nanti di usia 7 tahun ke atas, Bu. Biasanya memang 7 tahun ke bawah pengucapan makharijul huruf anak-anak itu masih belum sempurna dan itu masih wajar. Masih wajar. Jadi jangan sampai kita mengeluh gelisah, ini bacaan anak saya kok kurang tepat. Itu masih wajar secara makharijul hurufnya karena usianya memang masih di bawah 7 tahun dan pengucapannya belum sempurna. Insya Allah dengan semakin banyak hafalan yang mereka miliki, Allah juga akan memberikan kemampuan kesempurnaan dalam bacaan. Jadi tidak perlu risau, khawatir bacaan anak saya makharijul hurufnya belum sempurna. Allah nanti akan menyempurnakan seiring dengan banyaknya hafalan dan banyaknya bacaan, kualitas dan kuantitas hafalan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi itu yang bisa kami sampaikan.
Dan adapun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sekolah tadi nanti akan bisa dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Nih dari saya cukup. Mungkin ada yang lain atau mungkin Ustadz Ahmad bisa menjawab terlebih dahulu juga, monggo kami persilahkan.